Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan kata surah, tidak lupa membeli IM Surakarta agar kita bisa saling sapa. Izinkan saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas 2F Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, kerabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang cinta tanah air dalam pandangan Islam. Cinta tanah air merupakan salah satu wujud dari nasionalisme. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mencintai tanah air. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan rela untuk berkorban. Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air atau al-waton sebagai tanah di mana lahir dan tumbuh berkembang, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mengecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta memanfaatkan hasil bumi dan lautnya. Sebagai umat muslim, kita harus turut menjaga dan membina tanah air agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sebuah hadis menjelaskan kecintaan Rasul pada tanah air, diriwayatkan dari Anas, Rasulullah SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya, yakni untuk mempercepat karena kecintaannya beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Hadis tersebut dijelaskan kembali dalam Fath al-Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Umdud al-Qari oleh Badr al-Din al-Aini. Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang luar biasa bagaimana cintanya terhadap tanah air ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berdiri di perbatasan kota Mekah, lalu menatapnya dengan sedih lantas bersabda, "Ma'atoyabaka min baladin wa habba ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka masakantu ghairaki." Alangkah baiknya kau sebagai negeri dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusir darimu, yakni Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina
warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Dari ayat tersebut dapat kita ambil bahwa wujud cinta tanah air dapat berupa panjatan doa untuk kebaikan negeri yang diiringi dengan usaha-usaha untuk mewujudkannya. Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa cinta tanah air merupakan salah satu objek cinta yang diajarkan dalam Islam. Meski cinta tanah air sebagian dari iman, itu penisbahannya tidaklah sahih. Namun menurut Quraisy Shihab, itu bukan berarti Islam tidak mengajarkan untuk mencintai tanah air. Karena Al-Quran mensejajarkan antara agama dan tanah air. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Yang artinya, Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang baik yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari kampung halaman. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwasannya cinta tanah air menjadikan si pencinta akan selalu mengungkapkan atau menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu menghindarkan segala hal-hal yang dapat berkesan buruk terhadap tanah airnya, selalu membangun tanah airnya. Karena tanah air kita butuhkan. Dia adalah ibu pertiwi karena dia menyayangi kita dan dia tidak kikir atas apa yang dimilikinya. Persis seperti ibu yang berkorban untuk anaknya. Karena itu ada yang mengungkap, kalau kita ingin melihat kesetiaan seseorang, maka lihatlah dari kerinduannya kepada tanah air. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul melalui peristiwa atau fenomena yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi perubahan masa. Konsep cinta tanah air di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama merupakan universal values dari cinta tanah air. Beberapa nilai-nilai cinta tanah air yang terdapat dalam Al-Quran yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan, yang dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 92, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Quran Surah Ali Imran ayat 3, dan Quran Surat Shaf ayat 4. Yang kedua yaitu rela berkorban, yang dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60, Quran Surah Al-Qasas ayat 7, dan Quran Surah An-Nisa ayat 135. Yang ketiga yaitu kesetiaan, yang dapat kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Ali Imran ayat 103. Dan yang keempat yaitu toleransi umat beragama, yang dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dan yang terakhir, taat peraturan perundang-undangan, yang dapat kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nisa ayat 135. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya, itu datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.